Jam dia. Pasti ikong Untuk Aep menarik ini. Aep, kalau misalkan kamu memang laki-laki yang tunjukin, kamu buktikan bahwa jika kamu memang benar, buktikan di depan saya. Kita debat. Jangan jadi pengecut, jangan jadi pecundang, jangan hanya ngupot atau misalkan kau perispa jangan dimaskerin, coba tunjukin muka. Tahu motornya? Saya sebagian aja saya tahu motornya apa, smash gitu ya. Smash warna pink sih. Gatel. Ini Pak. Gatel. 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 Iso kok ngono. Picek matane kok iso. Aep aja Pak, saya buat Aep lebih baik jujur daripada hidup kamu nggak tenang, buat keluarga malu, dan anak-anak pun jadi korbannya, anak sendiri jadi korban terhadap buat kedepannya Pak. Soal somasi. Aep di mana, Dut? Nggak ada kabar Pak. Hah? Kayaknya ngumpet Pak. Jangan bilang gitu, kamu nggak boleh begitu. Nggak boleh. Dia tuh saksi mahkota loh, harus kita hargai. Nggak boleh begitu. Kita harus objektif, Dot. Iya, Nggak Pak. boleh ada kalimat-kalimat yang melecehkan orang. Kita objektif, kita tidak berpihak pada siapapun. Kita hanya mencari fakta-fakta yang sebenarnya. Ingat, saya tanya, Aep pernah dihubungi nggak sama Om Dut? Kenapa sering? Nah, terus gimana katanya? Belum mau diwawancara. Kenapa? Nggak ngejawab sih Pak. Nggak ngejawab. Ya. Mungkin karena ada patahan dari Kang Ferry kemarin obrolannya. Oh, dipatahin. Pengetahuan saya, seingat saya itu memang sebelum kejadian tersebut ada audio saya aman enggak? Kedengaran silakan Mas Ferry. Ada penganiayaan, bukan penganiayaan, penggerbegan. Penggerbegan di bengkel tersebut karena Aep membawa perempuan, lalu ditanya warga, termasuk terpidana ini salah satu dua orangnya. Si Aep nggak ngaku kalau memang ada perempuan di dalam. Dan sebelum menggerebek juga para terpidana ini ke Pak RT dulu untuk izin mangga ikut gitu menyaksikan bahwa di kucing motor itu ada perempuan. Setelah digeledah, semuanya ada di dalam tuh dua orang. Nah, warga geram, terjadi keributan di situ. Selang beberapa minggu kemudian terjadilah kecelakaan Vina dan Eki. Seperti itu. Nah, saya dengar aja sampai viralnya berita, akhirnya mereka semua tertangkap dan menjadi terpidana. Dia juga pernah berkunjung ke Pleret, ke desa Palinggihan, berziarah ke makam ibunya, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Dikawal oleh 3 orang berapa? Nah, saya nggak tahu yang 3 orang berambut gondrong itu apakah teman ngojeknya, gitu loh. Saya tidak tahu. Saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas didampingi oleh 3 orang berambut gondrong kan. Bagi saya pesan gitu, buat Aep ya, pesan ya buat Aep. Berkatalah jujur apa adanya. Berkatalah jujur apa adanya. Sudahlah. Tidak pernah berhasil dihadirkan di persidangan. Aep ini tiba-tiba muncul di Cikarang dekat Bekasi dengan masker, berbicara dengan media, dengan santainya, Tanpa didampingi LPSK, tanpa pernah diperiksa, dia ada di depan mata kan sesungguhnya. Wilayah Polda Jabar juga kan? Jabar ya. Kok bisa? Ini pengalaman nih Kang ya, share pada Kang Reza. Saya kan hampir 40 tahun menjadi jurnalis. Bukan begitu kan? Saya melihat tidak pernah tanpa usaha bisa mendapatkan seorang narsum, apalagi saksi kunci seperti Aep ini, kalau nggak berdarah-darah dulu kan di lapangan. Kok bisa ya rekan-rekan media bisa tenang-tenang di pinggir jalan ketemu Aep ini? Ya, demikian pula. Kok bisa ya tenang-tenang? Jadi awalnya dia ketemu itu bagaimana tuh? Saya meyakini kan dari pengalaman jurnalistik saya, mustahil apabila tidak mendapatkan lead atau bocoran gitu kan dari satu sumber kepada kita sebagai orang media. Temuin Aep di sana, kira-kira gitu kan? Aep saksi kasus Vina yang menghilang seketika seusai Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah teman-teman, rupanya berada di Purwakarta. Bahkan Aep ini diketahui dikawal terus oleh 3 pria gondrong sangar di setiap aktivitasnya. Hal ini dipaparkan oleh pengacara Otto Hasibuan seusai berbincang dengan anggota DPR RI Deddy Mulyadi yang juga mengawal kasus Vina. Deddy Mulyadi mengaku bahwa dirinya mendapatkan informasi Aep menyambangi kediaman sang ayah di bilangan desa Palinggihan, Pleret, Kabupaten Purwakarta.
Deddy Mulyadi sendiri teman-teman tak tahu siapa sosok pria gondrong itu. Aep sendiri dan Dede sudah dilaporkan ke Baris Krim Polri atas dugaan kesaksian palsu pada kasus Vina Cirebon. Pelaporan keduanya itu sudah diterima Baris Krim Polri pada Rabu 10 Juli 2024. Kok Aep masih berkeliarannya? Apakah Aep ini disembunyikan oleh pihak tertentu sampai belum ditangkap? Padahal kan sudah cukup lamanya Aep ini dilaporkan ke Baris Krim. Aep muncul kembali dan dikawal 3 pria gondrong dari warga sekitar bahwa Aep dan Dede juga pernah berkunjung ke Pleret, ke desa Palinggihan, berziarah ke makam ibunya, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Dikawal oleh 3 orang berambut. Nah, saya nggak tahu yang 3 orang berambut gondrong itu apakah teman ngojeknya, gitu loh. Saya tidak tahu. Saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas didampingi oleh 3 orang berambut gondrong kan. Bagi saya pesan buat Aep ya, pesan ya buat Aep. Berkatalah jujur apa adanya. Berkatalah jujur apa adanya. Sudahlah, gitu. Berkatalah jujur apa adanya. Kenapa? Aep itu sama dengan para terpidana yang lain, rakyat kecil. Orang tidak punya apa-apa, pekerjaan pun nggak punya, ya kan? Terus kemudian jangan masuk ke wilayah sesuatu yang suatu saat bisa jadi Anda adalah pihak yang ditinggalkan. Saya tahu betul yang begini-begini. Saya tahu betul yang begini-begini. Rakyat itu siapapun yang dibutuhkan ketika dibutuhkan. Ketika sudah tidak dibutuhkan, dilepaskan. Jangan sampai ketika dilepaskan dianggap bola panas, Aep nggak ada yang nolong. Daripada nanti Aep nggak ada yang nolong, lebih baik ngomong dengan saya jujur. Kita ngomong secara jujur, terbuka. Kemudian kalau iya katakan iya, kalau enggak katakan enggak. Dan itu menjadi bahan untuk bagaimana 7 terpidana bebas. Bagaimana 7 terpidana? Hidup kita ini, kita rakyat kecil, jangan mau masuk ke ranah sebuah skenario yang diatur oleh orang lain. Yang ujungnya adalah tetap aja rakyat kecil yang jadi korban. Baik. Ayo, siapa itu yang kawal si Aep? Sosok misterius 3 pria yang berambut gondrong. Kang Deddy mata-matanya yo dan intelnya di mana-mana yo. Sampai yo lur, si Aep ini diketahui oleh timnya Kang Deddy pada saat waktu melakukan ziarah kubur di makam ibunya. Dan si Aep pun dikawal 3 sosok orang misterius berambut gondrong. Jangan-jangan klub ladusing ya lur. Piye lur menurutmu lur? Iki Aep to lur. Luwih mending ya lur kon jujur wae daripada mengko ujung-ujungnya menyesal di kemudian hari. Ayo berkata jujurlah. Iya toh. Jangan pernah kamu menutupi kebohongan-kebohonganmu daripada kamu nanti menyesal di kemudian hari. Ada kerjaan angel-angel. Terus ya, tugas saya hari ini adalah mengadvokasi, menegosiasi, mendekati Aep. Bukan tujuannya, nanti salah lagi, bukan tujuannya untuk merubah kesaksian Aep, tidak. Tujuannya adalah agar Aep berkata yang sejujurnya. Kalau Aep yakin yang diucapkan itu benar, ya sudah nanti pertahankan. Kalau diperiksa di Mabes Polri pun pertanggungjawabkan. Tapi kalau hatinya ternyata sekarang sudah mulai pusing, jangan dong. Ngomong jujur itu lebih memerdekakan daripada ngomong bohong.